Pemirsa, di tengah tingginya berbagai kebutuhan hidup belakangan ini, masyarakat Bali kini banyak yang memilih untuk mengikuti upacara yatnya yang digelar secara kolektif atau massal. Dengan digelar secara kolektif akan lebih hemat baik dari waktu, tenaga, maupun materi serta tetap berdasarkan sastra. Upacara yadnya yang digelar secara massal beberapa tahun belakangan ini makin banyak digelar oleh masyarakat Bali melalui desa adat, yayasan, pasraman, maupun kelompok masyarakat. Upacara yadnya yang digelar secara massal tersebut pun banyak diminati masyarakat seperti yang digelar oleh Pasraman Lintang Ranu, Kecamatan Pekutatan Jembrane yang menggelar upacara menek kelih, metata, metlu bulanan, mepetik, dan mebayuh sanan empag yang digelar di Gor Astabuana Kecamatan Pekutatan pada 12 Desember 2023. Upacara metata sendiri memiliki makna untuk mengendalikan 6 sifat buruk yang ada dalam diri manusia atau sadripu, antara lain kama yaitu keinginan atau mengumbar nafsu, loba sifat serakah, keroda marah atau dendam, mada mabuk, dan matsarya yakni iri dan dengki. Potong gigi dalam budaya metatah ini dilakukan dengan mengikir 6 buah gigi sebagai simbol untuk mengendalikan unsur sadripu dalam diri. Upacara massal tersebut mendapat respon antusias masyarakat di Kecamatan Pekutatan. Peserta yang mendaftar totalnya mencapai 70 orang untuk semua kegiatan. Masyarakat pun meminta kegiatan serupa agar terus rutin digelar setiap 6 bulan atau setahun sekali. Menurut Ketua Panitia Inengah Sutarjana, upacara manusia yatnya yang digelar secara massal ini merupakan gagasan dari pemilik Pasraman Lintang Ranu, Ide Pandite, Empu Brahma Dharmaya Dakse dari Griya Maniksegara Dharma Sabha Badung. Upacara ini dilatar belakangi kondisi masyarakat dewasa ini banyak yang kurang mampu dan bahkan banyak yang tidak mampu menggelar upacara yatnya karena keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, Pasraman berusaha memberikan solusi dengan menggelar upacara secara massal dengan biaya yang sangat terjangkau dibandingkan dengan digelar secara individu. Meskipun digelar secara massal, setiap tahapan ritual tetap berdasarkan sastra. Upacara ini dipuput oleh dua sulinggih, Ide Pedanda Griya Taman Sari Yeh Embang dan Ide Pandita Empu Sukarmen Griya Badingkayu Pengraguan Negara. Terkait dengan kegiatan hari ini, peserta karena kita mengawali ini sekitar 70 orang. Di antara yang 70 itu 40 yang metatah atau menek kelih langsung metatah, dan ada juga yang mepetik, metelu bulan, dan mebayuh. Yang mebayuh itu juga nika wenten nika pah-paha. Wenten sani mebayuh pancoran apit bulaan apit pancoran, artinya anak tunggal, anak ontang anting, termasuk juga ke kategori sanan empag. Itu yang kita lakukan. Latar belakang ini dilakukan kolektif secara massal. Pertama, karena di sini pemerintah Kabupaten Jembrana sangat mendukung sekali Pak kegiatan kolektif ini, karena dari dulu masyarakat menunggu-nunggu Pak kegiatan ini. Artinya kita bisa meringankan umat, khususnya umat Hindu Sedharma Pak. Kalau peserta di sini, karena kita wilayah Kecamatan Pekutatan Pak, ada 8 desa di sini, wilayah kami Jembrana paling timur dari Pengraguan sampai Medewi Manggisari. Kita di sini ada 8 desa. Pertama yang kita sekarang prioritas dulu karena mengawali di kecamatan sendiri Pak. Nah kebetulan kita di sini punya peseraman Pak. Nah, peseraman tempatnya ada di Banjar Segah, Desa Saduren. Kebetulan beliau yang pemilik niki Ide Sugur Tabe, belum Ide Nabe Griya Dharma Sabha. Ide sangat mensupport sekali acara ini. Harapan kita, termasuk harapan masyarakat, ini sangat berlanjut sekali. Bahkan masyarakat ingin kalau bisa jangan setiap tahun gitu. Kalau bisa per 3 bulan atau 6 bulan sekali. Itu harapan masyarakat kami Pak. Kebetulan dari pembiayaan kita di sini karena kita di sini ingin melakukan kewajiban bakti sosial. Investasi karma istilahnya. Kenten karena Ide Nabe menyarankan bahwa kita bagaimanapun mari kita melakukan kewajiban. Melakukan kewajiban dulu. Kalau sudah kewajiban dilakukan tanpa diminta pun hak pasti akan datang. Itu beliau yang punya pesan.
Sementara salah satu orang tua peserta Metatah Gusti Ayu, Ade Widiartini mengapresiasi digelarnya upacara manusiaadnya masal ini. Ia merasakan manfaat positif dengan digelarnya upacara secara massal ini. Selain biaya yang sangat murah dari segi waktu, tempat dan tenaga juga sangat bisa berhemat. Ia berharap Pasraman Lintang Ranu terus menggelar upacara serupa di tahun-tahun ke depan sehingga makin banyak bisa membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa mengikuti upacara yadnya. Karena yang mekarya di gereja sendiri kayak akeh yang istinya makeh nih ke kentene biayane maket yang sarang berkiring peseraman pakudatan kolektif niki nggih astungkara wenten galah becik niki raina mangkin paket yang nyarengin sarang anak-anak dan lebih ya hemat ya ekonominya juga lebih hemat biaya kenten. Sementara pemilik Pasraman Ide Pandita Empu Brahma Dharmaya Daksa dari Gereja Manik Segara Dharma Sabha Badung mengatakan, upacara yang digelar secara massal tidak mengurangi makna dan arti dari upacara tersebut karena upacara ini tetap berdasarkan ajaran sastra agama Hindu. Upacara ini sengaja digelar secara massal untuk membantu umat Hindu, terutama bagi warga yang kurang mampu, agar bisa menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab orang tua kepada sang anak melalui upacara metatah, metlu bulanan, mepetik, dan lainnya. Di tengah berbagai tuntutan hidup dewasa ini, banyak krama Bali harus berjuang untuk menggelar sebuah upacara karena alasan ekonomi. Agama Hindu sebenarnya sangat fleksibel. Upacara bisa digelar secara massal tanpa mengurangi makna. Selain lebih hemat, dana yang dimiliki masyarakat sebagian bisa ditabung untuk keperluan pendidikan, sehingga ke depan masyarakat Bali diharapkan bisa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup keluarga krama Bali. Nah, tujuan dan maksudnya Sri Bawasudi Owu ini adalah untuk membantu umat masyarakat kita di dalam menghadapi zaman globalisasi ini gitu. Karena keperluan masyarakat ini sangat kompleks sekali. Karena upacara ayatnya itu bukan pada untuk upacara saja atau banten saja gitu. Nah, kenapa? Karena mungkin pendidikan, kesejahteraan masyarakat itu sangat penting sekali gitu. Kesejahteraan itu melingkup jadi segi kesehatan. Nah, sehingga bagaimana masyarakat kita ini menuju sejahtera dan kemakmuran gitu. Maka dari itu bukan berarti kita merubah tatanan agama, adat dan budaya dan kolektif niki masa niki sampun wonten saking dumun gitu. Makin cuman melalui yayasan Pasraman niki kita melestarikan adat dan budaya niki gitu. Untuk membantu umat bagaimana umat niki bisa mengetahui tatanan dari upacara. Nganutin tatwo, upokara, sesila, nganutin nista, madya, utama, nganutin desa kalau patra gitu. Nah, niki sangat penting sekali gitu. Nah, dumugi dengan dilaksanakannya metatah massal kolektif niki, nah masyarakat kita bisa lebih diringankan di dalam menjalankan kehidupan kita. Tapi lagi di zaman globalisasi niki, itu ekonomi semakin sulit. Seluruh rangkaian upacara ini diakhiri dengan kegiatan upacara Menjaya-jaya yang dipuput 2 orang sulingkih. Riase Bali TV.